Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soli dan solihah? Semoga senantiasa sehat, selalu ceria, selalu bergembira, dan selalu semangat dalam belajar serta menuntut ilmu. Jangan lupa ya, sebelum belajar diawali dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan taujih tentang keutamaan saling membantu. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna atau ahsanu taqwim. Manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain seperti malaikat, jin, syaitan, dan binatang. Selain dibekali dengan panca indera, fisik yang sempurna, manusia juga dianugerahi dengan akal dan pikiran yang bisa dipergunakan untuk berpikir dan bisa dipergunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga dikodratkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang tidak pernah akan bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Contohnya, pada saat kita akan mendirikan sebuah rumah, kita tidak akan bisa mendirikannya sendiri anak-anak. Kita memerlukan bantuan dari tukang batu, tukang kayu, dan tetangga-tetangga kita. Pada saat kita sakit, kita juga akan membutuhkan bantuan dan jasa dari seorang dokter. Agar kita pandai dan pintar, kita juga membutuhkan bantuan dari guru untuk mendidik kita. Pada saat kita berada di rumah, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu membantu kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita telah bekerja keras, membanting tulang untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Banyak sekali anak-anak. Kita bisa membantu menyapu halaman, menyapu lantai, mencuci piring, dan mengasuh adik. Orang yang gemar mengulurkan tangannya untuk orang lain mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maksud gemar mengulurkan tangan bukan tangannya diulurkan ya anak-anak, tetapi gemar memberikan bantuan dan pertolongan untuk orang lain. Pada suatu saat ada sahabat Rasulullah yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang bisa membahagiakan orang lain, membantu menghilangkan lapar saudaranya, meringankan beban saudaranya, membantu meringankan hutang saudaranya." Tetapi ada juga loh anak-anak tolong menolong yang tidak diperbolehkan, yaitu tolong menolong dalam hal kejahatan atau kemungkaran. Siapa yang tahu contohnya? Yuk angkat tangan. Iya betul, contohnya ketika kita sedang mengerjakan ulangan, misalkan ada teman kita yang kesulitan atau tidak bisa menjawabnya, sedangkan kita dimintai bantuan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh memberikan bantuan, kita harus tetap mengerjakannya sendiri. Karena kalau kita memberikan bantuan, itu adalah tolong menolong yang tidak diperbolehkan atau tolong menolong dalam hal kemungkaran. Sekarang anak-anak sudah tahu dan paham kan mana tolong menolong yang diperbolehkan dan mana tolong menolong yang dilarang. Yuk mulai dari sekarang kita berlomba-lomba untuk lebih peduli dengan sesama, saling membantu dengan teman dan tetangga. Jangan lupa ya, ketika kita membantu harus diniatkan dengan hati yang ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah.
Mungkin cukup itu saja yang Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.